salah satu amalan kita pagi sore itu namanya wirid asas. Istighfar 100 setelah syahadat ya, syahadat dulu. Istighfar 100, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Satu anggota mulai dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki istighfarkan. Lalu selesai masuk ke hati. Semua perasaan hati kita istighfarkan. Sombong, iri, dengki, lalai, kesal, kurang ridho, prasangka buruk, perasaan gak enak, ya, mengeluh, itu istighfarkan semua. Istighfarkan. Nggak puas sekali, baca 3 kali per anggota. Setiap rasa diistighfarkan. Genap 100. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Aina antum minal istighfar? Mana istighfarmu? Aku seorang nabi, dijamin Allah tidak berdosa, diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu istighfar sehari 100. Sudah zikir istighfar hari ini 100? Belum. Waduh, pantesan zikirnya rezekinya seret. Ada yang dapat rezeki tapi nggak berkah. Kenapa? Dia belum membersihkan dirinya. Lalu apa? Tahlil la ilaha illallah. Jika waktu luang dilengkapi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang melazimkan ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah min qalbi. Orang baca la ilaha illallah dari lubuk hatinya paling dalam. Dan itu hanya dengan talqin zikir. Maka sangat dianjurkan, bahkan wajib secara hakikat ngambil talqin zikir thariqah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah min qalbi. Siapa yang baca la ilaha illallah, dia mulai menghentakkannya dari dalam kolbunya, dia mulai menghunjamkannya dari dalam dirinya. Kasyafallahu biha abwabas samawat hatta yufdiya ilal arsh. Allah bukakan pintu langit sampai tembus ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi muqallibil qulubi walhamdulillahi munawwiril anwari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang tadi yang penanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ya karim akrimna bi ma'rifatik. Allahumma ya alim allimna bi ilmik. Allahumma ya qarib قربنا إلى حضرتك آمين يا رب العالمين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai lagi, walaupun cuma sebentar saja ya. Besok sudah balik lagi. Semoga pertemuan yang singkat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata salah satu mursyid kami, kalau dulu di alam rohani pernah jumpa, sekarang pasti jumpa lagi. Dan semoga ini reuni rohani. Amin ya rabbal alamin. Rohani kita dulu tidak laki, tidak perempuan. Namun Allah sudah kasih tanda bahwa ruh ini nanti akan ditiupkan pada tubuh laki atau tubuh perempuan. Dan tidak mungkin Allah salah kirim. Masa Allah kalah sama COD? Jadi orang yang mengatakan diriku salah ruh, salah tubuh, itu dia sedang menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengancam orang-orang seperti itu. Apa kata Allah? فَمَنْ لَمْ يَرْضَى بِقَضَائِ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِ. Siapa yang tidak ridha dengan ketentuan aku, carilah Tuhan selain aku. Carilah kolong langit permukaan bumi selain kolong langitku, selain permukaan bumiku. Semoga Allah tidak sampai murka kepada kita. Maka jangan pernah menyesali hidup. Terima apa adanya. Bahagia itu sederhana. Menerima apa yang Allah lakukan kepada kita. Ya. Sudah ridha belum hari ini? Ya. Sudah ridha? Sudah terima? Sudah ya? Alhamdulillah. Dan nikmat iman itu sumber bahagia.
Dan Nabi SAW mengatakan, "Dzaqa ta'amal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Pasti merasakan zauk, nikmat, rasa lezat iman orang yang ridho kepada ketentuan aku, orang yang ridho dengan kudrat iradatku, orang yang ridho dengan takdir-takdirku, dan dia ridho Islam sebagai jalan hidupnya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan coba diwiridkan itu tiap hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya, ya sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak yang punya kegalauan, punya dada sempit, pikiran stres, itu cuma mengamalkan itu pagi sore, tapi dimaknai, ya Allah aku ridho, aku terima. Ya Allah aku ridho, aku terima. Nggak nyampe beberapa hari sudah sembuh dari semua penyakit stres. Ya. Ini yang samping saya pernah stres juga ini. Samping kanan, samping kiri juga pernah. Tapi itu normal, namanya hidup pasti ada tekanannya. Jadi Allah pernah berkalam secara rohani, ilham kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Apa kata Allah Ta'ala dalam kalam ilhaminya? Wahai Ghawthal A'zam, jika hambaku awam, dia suka lalai, maka aku akan mengenalkan diri kepadanya dengan memberinya kesusahan, memberinya musibah, memberinya penyakit, memberinya masalah-masalah. Supaya apa? Supaya dia kembali kepada nilai dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah hambaku. Jadi orang-orang yang lalai kayak kita-kita ini barangkali, kalau masih memelihara, wah nanti aja tobatnya, nanti aja, mengundur begitu, Allah akan turunkan masalah demi masalah. Harapannya cuma satu, kita kembali kepada nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang sudah kenal kepada Allah, zahirnya seperti diuji, seperti orang awam, bahkan lebih berat, tapi pada hakikatnya Allah sedang bercengkrama dengannya. Maka yang paling berat diuji siapa? Ujian miskin itu ringan. Ujian paling berat itu dituduh sesat, dituduh gila, diusir dari kampungnya. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dimusuhi pamannya Abu Lahab, keluarga besarnya, ya, Abu Jahal, semuanya musuhin beliau. Oleh karenanya, apapun masalah kita hari ini itu belum seberapa. Nabi SAW dan para sahabat karena iman diboikot 3 tahun, sehingga beliau nggak makan kecuali apa yang ada kulit-kulit daun dimakan, kulit pohon dimakan. Bisa bayangkan nggak? Ada yang kena paceklik, kena krisis kantongnya 3 tahun ada. Nabi SAW itu nggak miskin, beliau hanya bergaya orang miskin. Beliau itu nyimpan untuk setahun untuk semua keluarganya, anaknya, istrinya banyak. Beliau nyimpan makan itu untuk setahun. Jama'akutan li'amin wahidah. Tapi di tengah perjalanan belumnya tuh setahun pasti sudah habis. Kenapa? Hampir setiap hari orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah, ini orang baca hadisnya sepotong-potong, dikira Nabi ini hidup miskin. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Saking banyaknya orang minta-minta, akhirnya kami rumah Rasulullah tidak ngebul 3 hari dapurnya. Itu asbabnya apa? Karena beliau kalau punya, ngasihnya nggak mikir. Kita mikir nggak ngasih orang? Ya, saya juga mikir kalau ngasih orang. Ya.
karena saya bukan Rasulullah. Tapi kita coba sesekali, belajar sesekali, ya, bantu orang soleh, bantu orang tua, bantu saudara, nggak usah mikir-mikir. Apalagi bantu saudara. Saudara kalau minjem, ujungnya apa? Nggak balik, minjemnya minta. Coba sebelum dia dikasih, kasih aja, nggak usah diniatkan hutang, ya. Itu berat ya. Cobain aja kalau sanggup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita baca suratul Fatihah, kita kirimkan untuk orang tua rohani kita, Al-Abul Akbar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para nabi, para rasul, para malaikat mukarrabin, malaikat yang mencatat amal baik buruk kita, malaikat rahmat, malaikat yang memantarkan rezeki kita, dan semua arwah aulia-aulia dimanapun mereka berada, apalagi di sekitar negeri Lombok ini. Kita kirimkan untuk mereka semua dan diri kita juga. Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Seingat saya bulan Januari dulu ya. Ya. Yang kita kaji hikamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan hikam Ibnu Uthaylah ya. Hikamnya Syekh Abdul Qadir ini adalah ilham-ilham yang beliau terima dari Allah Subhanahu Ta'ala. Syariat sudah selesai dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam syariat, tetapi kalau hakikat ma'rifat masih Allah simpan dan Allah turunkan berkembang sesuai kesanggupan batin seseorang. Maka ilmu yang dibuka di zaman sahabat itu akan berkembang di zaman tabi'in. Makanya di zaman Nabi tidak ada namanya hadis sahih dan tidak sahih. Tapi 2 abad setelah itu muncul hadis sahih tidak sahih. Di zaman Nabi tidak ada ilmu tafsir. Ya, tapi baru wafat baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas kemudian mengasaskan kaidah-kaidah ilmu tafsir. Begitulah semua ilmu berkembang. Maka ilmu berkembang, kalau iman gak boleh berkembang. Iman itu harus tetap, la yazidu wa la yanqus. Ada rukun iman yang nambah jadi 7? Ada. Ya. Adapun debat Allah bersemayam di atas aras tidak bersemayam, itu debat tafsir akidah. Saya yakin orang yang berdebat tentang Allah bersemayam itu syahadatnya sama, benar nggak? Mereka hanya berbeda dalam tafsir. Dan lucunya umat Islam itu kok suka kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan, usulan tafsir mentafsir. Yang paling lucu, tafsir politik pun masuk ke bab kafir mengkafirkan. Ya, semoga di Lombok nggak terjadi itu ya. Kalau di Jakarta udah kejadian. Ya, orang cuma beda pilihan politik nggak disolatin di Jakarta. Ya, alhamdulillah itu nggak terjadi lagi. Nauzubillah subhanallah. Itu dosa-dosa kami yang berdakwah karena kurang membina dan mendidik umat bahwa bab muamalat, bab politik tidak mempengaruhi urusan iman. Ini tolong dipegang ya, bahwa beda pilihan politik bukan beda iman. Ini kan mau dekat pilkada nih ya, jualan paling enak, jualan agama. Urusan politik itu jualan agama. Maka kita menghimbau kepada orang yang maju ke dunia politik, gak usah jual agama lah ya. Agama ini milik Allah. Ente jual-jual agama, nanti ente disembelih sama Allah, dihinakan oleh Allah. Ya, sembelih apa? Disembelih jiwanya, stres nanti, ya, keras hatinya nanti. Nauzubillah min dzalik ya. Kita ingetin dari awal, ya. Termasuk ustadz-ustadz, ya, dai-dai yang kemudian ikut memprovokasi bab politik dengan ayat-ayat, baik pro ataupun kontra itu sama. Ha? Itu tidak diperkenankan. Di zaman Nabi ada pilkada nggak? Ada pemilu nggak? Maka orang yang membawa ayat untuk urusan pemilu pilkada, dia telah menghinakan Al-Quran.
Al-Quran bukan urusan pemilu, ya, bukan urusan pilkada. Quran semua diatur Quran, ya, tapi Quran mengatur yang asas-asas, yang pokok-pokok, ya. Baik, saya lupa dulu membahas yang apa dulu ya bulan Januari itu, Bang. Masih ingat gak Bang Haji? Ini bukan Bang Haji Roma ya, Bang Haji Sofwan. Kalau Bang Haji Roma sudah ngomong nasab deh, ya. Kita nggak mau ikut-ikutan, ya. Kita ngomong ngaji ma'rifat, ngomong hakikat aja. Kita nggak mau ikut-ikutan, ya, ribut masalah nasab. Kenapa? Kita nggak ahli nasab. Alhamdulillah saya ngaji hadis 15 tahun. Alhamdulillah. Kalau ngaji hadis saya mau debat, tapi kalau ngaji nasab, nggak bidang kita. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu membicarakan sesuatu yang bukan bidangmu. Wala taqafu, jangan berpendirian terhadap sesuatu yang kamu nggak punya ilmu. Ilmu itu dalam usul fiqih idrakun tam al-muwafiq bil waqi'. Begitu guru kami Syekh Hasan itu dulu mendefinisikan ilmu, pengetahuan yang kokoh, yang sempurna, yang lengkap sesuai dengan realita, sesuai dengan data, ya. Dan masing-masing klaim punya data nggak? Pro kontra bab itu. Ini karena banyak yang nanya semenjak saya masuk kelompok ini. Nah, ini kita langsung cut di tengah, ya. Ya, ada yang belajar nasab nggak di sini? Nggak ada, ya udah nggak usah ngomongin. Ya cukup katakan kami cinta Nabi, zuriat Nabi. Pro kontra ini kan dua-duanya ngaku zuriat Nabi. Satu jalur Wali Songo, satu jalur Ba'alawi. Ya sudah kita katakan, wahai yang mengaku zuriat Nabi, mau ente zuriat Wali Songo, atau Wali Songo, atau Ba'alawi, atau Bangalwi, terserah. Kami cinta dengan semua zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti ada yang sepuh, yang berkarisma, mengislah di antara mereka, ya. Kalau kayak kami ini masih muda, ya, nggak pantas mengislah mereka. Fa aslihu baina akhawaikum, ini wajib. Fa aslihu, maka islahkanlah antara saudara-saudaramu. Nah, yang lagi kontra pro hari ini, mereka saudara nggak secara iman? Oke. Dan kita punya kaidah, ya, penelitian itu ilmiah. Ilmiah itu tidak qat'i, tidak pasti. Ciri-ciri ilmiah boleh diperdebatkan dan kita boleh beda, dan kita nggak boleh bodoh-bodohin orang yang beda. Nggak boleh mengatakan bego lu, nggak tahu ini, nggak bisa begitu. Ya, namanya orang beda pandangan, kita terima. Dan ciri-ciri orang-orang yang hatinya keras, dia memaksakan hasil penelitiannya, ya, dan kita nggak mau masuk di situ, ya. Dan perlu diketahui, jidal, berdebat itu kalau tidak darurat tidak diperkenankan, ya. Semoga Allah jaga hati kita semua, amin ya rabbal alamin. Saya mau bacakan ilham-ilham yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani. Ilham ini bukan syariat, ini ilmu hakikat. Hakikat itu muncul dari pemahaman satu ayat, maka muncullah ilham-ilham, ya. Loh, kenapa ilham Syekh Abdul Qadir yang dipakai? Lah kalau ilham Bang Sofwan nggak masuk. Bang Haji Sofwan terganggu sama urusan travel. Maaf ya Bang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kashifil ghumma wassalatu ala khairil bariyah, amma ba'du, ya. Faqala al-Ghawth al-A'zam, berkatalah wali Allah Ghawth al-A'zam, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, al-mustawhish an ghairillah, yang takut, ya, menghindar dari selain Allah, al-musta'nisu billah, yang sangat mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berilham kepada kalbunya, ya Ghawthal A'zam, wahai wali agung. Jadi yang ngasih nama Syekh Abdul Qadir Ghawthal A'zam siapa? Allah langsung. Nama lahirnya Abdul Qadir, nama kewaliannya Al-Ghawth Al-Azam. Bahkan di sini disebutkan ada 100 nama kewaliannya. Ini kitab ditulis oleh Syekhah kalau salah, ya,
Hayat Faqih Al-Jailani. Ini perempuan apa laki saya juga belum cek ya. Kitab ini dicetak tahun 2019 dan ini adalah salah satu pengembangan dari kitab beliau ya, Risalah Tasawuf, di salah satu kitab beliau yang besar tentang ada isim murad, isim ruh ya. Tapi kita nggak bahas itu. Kuntu, lalu aku menjawab, labbaika ya rabbal ghaus. Apa arti labbaik? Tadi Bang Irun labbaik Allah gitu ya. Itu ngalahin ibu-ibu PKK itu sama ibu-ibu Yasinan. Lebih merdu saja. Apa arti labbaik, Bang? Labbaik. Saya panggil Bang Irwan gitu. Terus jawabnya gimana? Labbaik gitu. Berarti artinya apa tuh labbaik? Ya, aku menjawab panggilanmu. Itu orang Arab begitu kalau dipanggil. Bu dokter gitu. Labbaik, Bang. Ya kalau orang Jawa dipanggil gimana kalau orang Jawa? Dek gitu. Jadi jawabnya gimana? Dalam. Nah, kalau orang Lombok gimana kalau dipanggil Dek? Tiang gitu ya. Apa? Nggih. Kayak orang Jawa dong. Kaji gitu ya. Kaji tiang. Ngeri kali tiang menjawab. Tiang masuk rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kayaknya bahasa ya. Lalu Allah mengilhamkan kepada dirinya. Apa kata Allah Ta'ala? Kullu taurin bainana sunasuti wal malakut wa huwa syariah. Orang bertanya, wilayah syariat itu di mana sih? Maka dijawab di sini, wahai Ghausul Azam, wilayah yang ada di dalam dirimu antara sisi manusiamu dan sisi alam malaikat, malakut, sisi alam cahaya, itu namanya syariat. Jadi syariat berlaku pada sisi manusia. Bahasa Arabnya nasut. Nasut itu dari nas, insan. Nah, alam di atas kita namanya malakut. Alamnya arwah para malaikat yang suci. Tapi semua itu ada di dalam diri kita. Maka sholat itu adanya di alam mana? Alam nasut dan malakut. Loh, kenapa dibawa-bawa alam nasut manusia dan malaikat? Karena sholat yang kita pakai itu kumpulan dari semua amalan malaikat. Mulai dari niat takbir sampai assalamualaikum, itu amalan malaikat. Bedanya apa? Nah, inilah sirrul insan. Ada malaikat yang kerjaannya cuma benerin niat. Ada malaikat yang hanya bertakbir dari awal dicipta sampai sekarang, belum berhenti. Ada malaikat yang hanya baca Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim. Maka Nabi SAW dalam hadis Tabarani, ketika ada seseorang yang hidupnya susah lalu ngadu, wahai baginda, hidupku susah. Apa kata beliau? Mana kamu dibandingkan pegangannya malaikat di langit? Maksudnya apa? Ternyata Nabi ingin mengatakan, malaikat itu diberi rezeki di langit dengan melazimkan zikir Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Itu yang kita baca, kita bagi, ada yang di ruku, ada yang di sujud. Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil azim. Itu amalan malaikat. Malaikat wabiha yurzakun. Dengan tasbih itu malaikat dapat rezeki. Saya akhirnya paham kenapa Ashabul Kahf atau Ashabul Kahfi bahasa awamnya itu bisa bertahan, tidak mati 309 tahun tidur. Loh, ternyata sisi malakutnya aktif.
sisi apa? Malakut. Malakutnya aktif dan dia berzikir secara sadar tidak sadar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, coba lazimkan baca zikir ini. Dan kita di ribat biasanya, ini ribat Lombok sebentar ya. Salah satu amalan kita pagi sore itu namanya wirid asas. Istighfar 100 setelah syahadat ya, syahadat dulu. Istighfar 100, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Satu anggota mulai dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki istighfarkan. Lalu selesai masuk ke hati. Semua perasaan hati kita istighfarkan. Sombong, iri, dengki, lalai, kesal, kurang ridho, prasangka buruk, perasaan gak enak, ya, mengeluh, itu istighfarkan semua. Istighfarkan, nggak puas sekali, baca 3 kali per anggota. Setiap rasa diistighfarkan. Genap 100. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Aina antum minal istighfar? Mana istighfarmu? Aku seorang nabi, dijamin Allah tidak berdosa, diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu istighfar sehari 100. Sudah zikir istighfar hari ini 100? Belum. Waduh, pantesan zikirnya apa, rezekinya seret. Ada yang rezeki tapi nggak berkah. Kenapa? Dia belum membersihkan dirinya. Lalu apa? Tahlil la ilaha illallah. Jika waktu luang dilengkapi la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang melazimkan ini, apa kata Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah min qalbi. Orang baca la ilaha illallah dari lubuk hatinya paling dalam. Dan itu hanya dengan talqin zikir. Maka sangat dianjurkan, bahkan wajib secara hakikat ngambil talqin zikir thariqah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, Man qala la ilaha illallah min qalbi. Siapa yang baca la ilaha illallah, dia mulai menghentakkannya dari dalam kolbunya. Dia mulai menghunjamkannya dari dalam dirinya. Kasyafallahu biha abwabas samawat hatta yufdiha ilal arsh. Allah bukakan pintu langit sampai tembus ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah enggak? Cuma baca la ilaha illallah doang? Enggak mudah kalau belum dapat talqin yang benar. Ya. Zikir itu enggak penting banyak, yang penting 1-2 tapi diresapi dengan kolbu. Untuk apa zikir 70.000 tapi kolbunya enggak ikut? Ya, percuma. Itu zikir munafikin. Zikir munafik hanya pakai lisan, kolbunya enggak ikut. Maka kita ikutkan kolbu kalau berzikir la ilaha illallah. Allah buka. Kenapa Allah sebut tembus ke aras? Aras itu pusat dari Rahman Rahimnya Allah. Maka orang kalau baca la ilaha illallah dengan kolbu, pasti kolbunya penuh dengan rasa rahmat. Ini suaranya jadi berubah nih. Ada apa nih? Alhamdulillah. Dari tadi kayak serba salah deh. Syukuran bang ya. Habis itu zikir apa lagi? Salawat. Baca la ilaha illallah nggak pakai Muhammad Rasulullah salawat, nggak nyampe juga. Karena yang mengajarkan kita la ilaha illallah pada hakikatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Adam ya, dalam hadis yang sahih, tidaklah aku mengangkat kepalaku waktu di surga ke aras Allah kecuali aku melihat nama Engkau ya Allah, dan setelah nama Engkau ada nama kekasih Engkau Muhammadur Rasulullah SAW. Apa kata Allah Ta'ala? Hei Adam, hadis Imam Hakim, hei Adam, tahukah engkau itu yang punya nama khalaqtuka, ya, ilaulahu ma khalaqtuka. Kalau bukan karena dia, aku tidak ciptakan engkau. Jadi Nabi Adam diciptakan untuk yang punya nama itu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Sayyidina Adam
jalan-jalan di surga, diperhatikan kebun-kebun surga, taman-taman surga, dedaunan surga, bidadari surga. Ya, bidadarinya belum ada sih kecuali Sayyidatuna Hawa. Apa kata beliau? Aku lihat akar-akar, urat-urat, semuanya bertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua bahasa-bahasa surga. Jadi kalau dalam hadis nih Bang Irwan, bidadari itu kalau mudah di bumi, itu bumi penuh dengan bau kasturi, aroma kasturi. Kasturi itu jangan kasturi yang harga 15.000 itu, bukan. Ya, coba tanya orang yang bolak-balik ke Mekah itu. Ya Bang Haji ya. Itu parfum-parfum yang satu botol kecil harganya 20 juta, itu ada. Botol segini doang 20 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Tapi disemprot dikit, itu sebulan gak hilang-hilang baunya kalau gak mandi-mandi. Apalagi disembalun ini ya. Sembalun namanya. Ya. Ini kalau di sini kan kita jadi malas mandi. Ya, saya jadi ingat musim dingin orang-orang di Eropa kan begitu. Kita jadi paham kenapa orang kemudian malas mandi di musim dingin. Ya, parfumnya kenceng. Itu bidadari, urat-urat pembuluh darahnya, kata Sayyidina Adam, itu bertuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua aksara-aksara surgawi. Berarti keharuman yang muncul dari bidadari dari siapa? Dari nama, baru nama loh. Baru dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi Muhammadnya gimana? Maka salah satu nama baginda At-Tayyib, At-Tayyib, yang sangat harum, yang sangat elok. Ya, ini yang sering saya sampaikan, mumpung kita udah dekat musim Maulid, bulan depan sudah musim Maulid. Jadi kata guru kami orang Libanon ya, ketika Nabi menyukai pakai parfum, jadi pakai parfum itu sunnah. Apa kata beliau? Saya nggak tahu. Nah ini bahasa adab sebenarnya. Entah parfum kasturi yang mengharumkan baginda, entah baginda yang mengharumkan kasturi. Saking harumnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka sahabat-sahabat Nabi sepakat mengatakan, ma'amarra Rasulullah SAW, ya, tidaklah melewati Rasulullah SAW dengan satu tempat, kecuali tempat itu ketika sudah Nabi lewati, beberapa menit masih tertinggal keharuman tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ustaz-ustaz jangan bau itu tuh apa ya, bau ketek, jangan ya, itu bid'ah itu. Ya, ustaz-ustaz wajib pakai deodoran, wajib, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai parfum jangan yang sinyong-nyong itu yang bikin hidung kita langsung jatuh. Hidung mancung jatuh. Yang elegan lah ya. Yang enak baunya ya. Apalagi sudah pergi haji umroh ini, cari parfum yang enak. Jangan parfum anak-anak SD itu anak SD itu yang 10.000, 15.000 itu. Ya. Tetap itu harus ada itu untuk anak-anak muda yang masih baru mengenal parfum ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan secara hakikat orang-orang yang bersolawat itu tercium oleh malaikat harum. Dan ada malaikat-malaikat khusus yang dia hanya mencari mendekati orang yang bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu zikir yang keempat adalah Subhanallah bihamdi subhanazim. Itu zikir malaikat, yang mana malaikat diberi rezeki di langit karena zikir itu, apalagi di bumi. Ya, jadi kalau orang udah punya zikir ini, insya Allah kalau dia punya usaha, Allah berkahi usahanya. Ya, jika dia punya niat baik, Allah mudahkan niatnya. Jangan ditinggal ya. Gak mesti di atas saja ada, boleh di motor, boleh di mobil, boleh di mana aja. Yang penting zikirnya jangan ditinggal. Ketinggalan qada, ya diganti di waktu lain. Itu yang disebut istiqamah. Baik. Kenapa kita masih perlu berzikir dengan lisan? Kan sudah tahu hakikatnya Allah. Iya, karena kita masih punya sisi nasut, sisi zahir manusia.
Tubuh ini masih perlu zikir zahir, masih perlu sujud dan rukuk. Kecuali makannya nggak perlu pakai nasi. Hausnya tidak perlu hilang dengan air. Cukup dengan zikir, ingat Allah sebentar, dia langsung kenyang. Orang begitu sebenarnya orang rohani, tapi bertubuh jasad. Ya, kalau orang begitu nggak usah makan, nggak usah minum, berarti dia nggak perlu sholat, dia sudah mati itu. Itu bangkai berjalan itu. Ya, kalau Tuhan sudah sampai di makom itu, kita tidak akan tuduh melanggar syariat. Kenapa? Dihitungnya sudah mati. Karena dia sudah nggak nafsu makan, sudah nggak mau minum, udah nggak perlu zahir. Ya. Tapi kalau masih haus, masih minum air, ya, syahwat masih kawin, ya, nah, itu wajib melaksanakan syariat, ya. Jadi yang ngaku-ngaku sudah sampai ke dunia jabarut malakut, ya, jangan-jangan masih carut marut. Ya, tunggu dulu, sabar bro, ya. Jangan ngaku-ngaku sampai alam sono itu belum nyampe. Ya, para imam kita, para wali Allah sepakat mengatakan yang berlagu gaya-gaya hakikat sebelum dia sampai ke makomnya, hurimal usul ilaih, dia diharamkan sampai ke makom itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, ya. Nauzubillah summa na'udzubillah, ya. Jadi syariat itu wilayahnya apa? Wilayah tubuh sampai ke alam malakut, alam malaikat. Wa kullu tairin bainal malakuti wal jabarut fa huwa tariqah. Habislah alam insaniyah, nasib manusia, masuk alam malaikat. Jadi dalam diri kita ada alam kemalaikatan. Dari alam malaikat sampai ujungnya itu namanya alam jabarutiyah. Jabarut itu alam kerajaannya Allah. Malakut itu artinya juga kerajaan, tapi kerajaan cahaya malaikat punya Allah juga. Kalau jabarut alam jabar itu artinya alam yang suka-suka Allah ubah, suka-suka Allah kuasai, suka-suka Allah apakan. Ya, satu huruf di sana itu dipikul oleh 70.000 malaikat. Satu huruf di alam jabarut itu satu kemarifatan yang dalam. Diturunkan di Quran, itulah permulaan dari beberapa surat yang misterius. Alif, Lam, Mim, Yasin, Toha. Itu huruf-huruf jabarut. Ya, satu huruf di sana itu satu kemarifatan. Ya, setara dengan satu surat lah barangkali. Jadi jangan main-main kalau baca Yasin itu. Dan itu salah satu nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kenapa alam malakut ini disebut alam thariqah? Nah, jadi orang berthariqah, malaikat kerjanya apa tadi? Ada yang kerjanya zikir doang, ada yang sujud doang, ada yang tasbih doang, ada yang ruku aja, ada yang baca salam, ada yang baca sholawat. Nah, malaikat baca begitu rutin, kita sebut dalam bahasa kita wirid. Apa bahasanya? Jadi apa yang disebut wirid? Zikir amalan yang sudah dirutinkan. Salat malam dirutinkan wirid. Baca Quran dirutinkan wirid. Zikir pagi sore dirutinkan wirid. Ya, bahkan tidur diniatkan untuk wirid, itu wirid. Ya, Imam Abdul Hasan Syadzili, ya, dia rehat, dia mengatakan saya mau wirid dulu. Ternyata ditidur. Muridnya tanya, katanya engkau mau wirid? Apa kata beliau? Kalau aku tidak tidur, aku tidak kuat wirid, maka aku niatkan tidurku untuk wirid. Kalau kita tidur untuk apa niatnya? Ngorok, untuk istirahat, ya. Kalau beliau tidak, memang beda wali Allah dengan wali santri, ya. Wali kelas, ya. Wali murid, beda sih. Zikirnya beda. Tidurnya pun beda. Jiwaku digenggam. Waduh, tembus nih kajian malam nih. Maksudnya apa? Orang kalau berthariqah, ciri-ciri orang berthariqah, dia punya wirid. Maka nggak usah banyak-banyak wirid, yang penting satu rutin.
ciri-ciri orang bertorikohnya sukses sampai dia tekun mengamalkan wirid yang diberi gurunya. Oleh karenanya, dalam dunia torikoh, supaya tidak banyak beban, jangan banyak mursyid. Guru boleh banyak, mursyid cukup satu. Paham? Kenapa? Kalau kebanyakan mursyid nanti bingung. Yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh itu. Bingung nanti. Tapi kalau sudah melewati tahapan torikoh, silakan bermursyid kepada siapapun. Sehingga Imam Sya'rani mengatakan, jangankan manusia, bahkan hewan, binatang, tumbuhan, angin, semuanya adalah guruku, mursyidku. Itu orang ngomong di bab hakikat. Ada seorang Salafi Wahabi nulis buku menyesatkan Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, Imam Thariqah Naqsyabandiyah. Karena Imam Bahauddin pernah ngomong, beliau menjadikan anjing sebagai mursyid. Apa-apa ini katanya mursyid, masa berguru ke anjing gitu. Dia nggak tahu ya bahwa anjing itu lebih mulia beberapa hal daripada manusia. Anjing itu kalau dia kenyang, makanannya ditinggal nggak? Ya, ada nggak anjing? Mohon maaf ya, kita sebut anjingnya. Adakah anjing itu menumpuk makanan? Anjing itu kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia kenyang, dia tinggal. Dia nggak numpuk-numpuk harta. Kata Imam Bahauddin, aku berguru bab qanaah, bab bersyukur, bab tidak tamak kepada hewan yang engkau hina itu. Makanya imam kita berguru ke hewan manapun. Itu orang bab hakikat, bukan bab tori. Kalau torikoh jangan bermursyid ke guguk ya, jangan bermursyid, apalagi bermursyid ke jin. Lalu gimana orang mengatakan kalau mursyidku mati gimana? Kalau engkau masih di alam malakut, carilah guru yang baru. Tapi kalau engkau sudah ditembuskan Allah sampai ke alam setelahnya, yaitu dari malakut, jabarut ya, dari jabarut ke lahut. Lahut itu alam ketuhanan, bukan alam Tuhan, alam ketuhanan, ilmu-ilmu tentang Tuhan. Nah, kalau sudah sampai di situ boleh. Orang udah nyampe di situ nggak perlu lagi bermursyid kepada orang yang sudah mati ataupun masih hidup. Inilah perkataan Imam Abul Hasan Asyadzili. Ya, perkata Imam Abul Hasan Asyadzili. Dulu guruku Ibnu Masyis, sekarang guruku Ar-Ruh Al-Akbar, katanya gitu. Ya, disebutkan 4 macam gurunya, dan itu semuanya alam-alam jabarut, alam lahut. Ya, jadi terjawab kalau guru kita punya mursyid meninggal, tapi kita belum mengerti, makom guru kita belum nyampe ke posisi dia, maka carilah guru yang baru. Oh, khianat dong? Enggak, khianat. Justru itu mengikuti amanah ketarikotan sang guru. Oh, berarti saya meninggalkan mursyid saya? Bukan, justru itulah cara kamu mengikuti mursyidmu, dengan meneruskan mencari guru yang baru. Jadi kalau ada yang punya guru sudah wafat, tapi baru terbentur di bab wirid, bab thariqah, bab malakutiyah, carilah mursyid baru. Jangan ngotot, jangan tengkar, jangan rebutan jadi mursyid. Ya, nanti jadi bullshit. Jadi antara malakut dengan jabarut disebut apa? Thariqah. Apa ciri-cirinya? Berwirid. Nah, maka orang-orang yang sudah senang berwirid, dia nggak perlu tahu istilah ini. Sebenarnya sudah Allah pitah ke alam malakut, walaupun jasadnya di atas sajadah. Mau dia orang Lombok, mau dia orang Arab, sama aja. Udah nyampe depan Ka'bah, tapi wirid nggak dikerjain. Dia nggak di alam malakut, dia di alam carut marut. Tempatnya suci, hatimu tidak suci, jiwamu tidak suci. Ya, bukan masuk ke alam jabar malakut, baru masuk ke alam carut marut.
Maka sebelum umrah, umrohkan kolbu dulu. Apa maksud umrohkan kolbu? Siapkan kolbu kita dengan satu amalan yang kita istiqomahin. Ya, sa'i dulu di kolbu. Di kolbu kita sa'i, zikir bolak-balik, zikir bolak-baliknya. Ya. Dari akal ke kolbu, akal ke kolbu, akal ke kolbu gitu. Ya, bolak-balik nggak apa-apa. Capek emang. Sa'i itu capek nggak? Capek. Dan memang orang zikir thariqah itu capek. Sampai nanti sisi kemanusiaannya berkurang, mulai jinak, mulai kemudian lembut, dan sisi kerohanian malaikatnya muncul. Disitulah orang gak puas kalau dia gak zikir. Makanya saya senang kalau ada jamaah ngomong gini, saya kalau belum baca Quran 1 juz sehari, perasaan saya gak enak. Nah itu dia sudah di malakut itu. Ya, ada orang ngomong gini, saya kalau gak sholat tahajud, itu perasaan saya gak enak. Kalau belum zikir pagi sore, belum baca Ratibul Haddad, hizib-hizib ini, itu kayaknya belum ada yang beres. Itu dia sudah duduk di alam malakut, walaupun zahirnya dia di bumi. Senang atau nggak senang? Senang, tapi jangan berhenti di situ ya. Kalau berhenti di situ, setan bisa tembus karena setan lama di situ. Ya, berapa tahun setan di situ? 18.000 tahun iblis dulu di situ. Jadi jangan sampai ditipu oleh wirid-wirid kita. Karena wirid ini dapat diselewengkan oleh iblis. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya kami menambahkan ya sesuai dengan ilham-ilham yang Allah beri, isyarat-isyarat yang Allah lintaskan dalam rohani kita. Sebelum berzikir, membaca ilahi anta maksudi, dawamkan baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau, berzikir, berwirid, mengenal Engkau. Jadi yang membantu kita zikir siapa? Allah. Maka ciri-ciri orang dibantu oleh Allah, dia mulai punya amalan yang dia rutinkan. Semoga yang hadir ini, yang mendengar kajian ini, sudah termasuk orang yang dibantu oleh Allah SWT. Amin. Ya. Min alamati ma'unatillahi 'ala al-'abdi ay yassira lahu al-awrad. Ya. Ciri-ciri orang dibantu oleh Allah, Allah mudahkan dia mengistiqomahkan wirid-wirid. Ya. Kesini berat nggak? Datang ke sini ngaji itu berat nggak? Enggak. Oh, berarti sudah Allah jalankan rohaninya. Alhamdulillah. Ya. Ada yang ngantuk nggak nih? Ya. Di Jakarta masih jam berapa nih Jakarta nih? Jam 10. 10. Di sini udah jam 11. Kurang ya? Masih setengah 11. 9:40 kan. Ya. Wa kullu tawrin bainal jabaruti wal lahut. Kalau orang berwirid sebenarnya di saat dia wirid Allah sedang membantunya, dan di saat itu Allah sedang meneteskan ilmu hakikat pada dirinya, disebut warid. Jadi ciri-ciri orang dapat warid, dia istiqomah wirid. Maka bertanyalah seorang murid kepada gurunya, ya Allah, ya wahai Tuan Syekh, ya Sidi Syekh, duluan mana wirid atau warid? Tadi warid artinya apa? Tetesan kemakrifatan dari Allah, hakikat. Ya, hakikat, rasakah, paham atau rahasia yang Allah teteskan di kolbu saat berwirid, atau setelah berwirid, atau sebelum berwirid, itu namanya warid. Apa namanya? Jadi wirid zahirnya bacaan, zahirnya amalan. Warid rahasia yang Allah teteskan di dalam diri. Duluan mana yang turun? Duluan wirid apa warid? Ini orang Lombok sedang berbeda pendapat ya. Kata sahabat kita Malaysia berbeza. Duluan mana wirid sama warid? Wirid dulu ya? Bener. Pantesan antum gak naik-naik. Pantesan jadi murid mulu, gak jadi murad. Ya. Coba tadi kita udah pancing tadi. Kita diribat
Ya, sebelum ilahi anta maksudi, sebelum zikir, kita baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku mengingat engkau. Hakikat dari bantuan Allah itu kemakrifatan, dizahirkan dalam bentuk mudah beramal. Jadi duluan mana? Warid gitu. Karena engkau diberi warid oleh Allah, maka engkau mudah berzikir. Maka bersyukur. Jadi nikmatnya nggak hanya duit itu iya. Maka jangan berzikir untuk melancarkan rezeki zahir. Berzikirlah sebagai tanda syukur Allah telah meneteskan nur hakikat dalam diri kita. Itu rezeki batin. Orang dapat rezeki batin yang sedikit dibanyakkan Allah secara zahir. Itu sebabnya para aulia Allah itu la khaufun alaihim walahum yazunun. Gak ada gelisah dia, gak ada gundah gulana. Kepikiran sih boleh, masa gak kepikiran, kan punya pikiran, tapi dia gak gelisah ya. Masa wali gelisah? Ya, masa wali gelisah ya? Berarti bukan wali Allah, wali syaitan itu, atau mungkin masih wali murid ya. Jadi di Quran itu jelas sekali tanda-tanda wali-wali Allah itu. Tapi kenapa orang nyarinya kemana-mana? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada gelisahnya, nggak ada kesedihan yang berlanjut. Sedih tapi jangan berlanjut. Maka pakai kata aktif, yahzanun. Nabi ketika anaknya diambil Allah nangis, tapi nggak berlanjut. Ya, enggak pilu terus-terusan gitu. Maka orang yang diambil kekasihnya, orang yang dia sayangi, anaknya, saudaranya, siapa, orang tuanya, gurunya, kekasihnya, udah bertahun-tahun masih pilu, masih kayaknya sakit gitu. Ini orang nggak mengerti cara kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti belum dikasih warid ya. Dan ciri-ciri orang diberi warid, dia dipertemukan guru-guru yang mengajarkan ilmu kema'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah artinya apa? Mengenal, dan mengenal Allah itu nggak sulit. Ya, mulai dari Al-Fatihah, Bismillah itu ma'rifatullah, sampai ujung Qul a'udzu birabbin nas, semuanya ma'rifatullah. Jadi kalau ada orang bilang, oh ma'rifatullah kajian berat. Apanya yang berat? Ya, secanggih ini mesin Tuhan yang Allah ciptakan untuk kita, masa nggak sanggup? Ya, dan yang paling lucu yang menentang kajian-kajian ma'rifat ini bukan orang awam, justru malah orang yang dianggap kiai, yang dianggap bisa baca kitab kuning. Nah itu saya heran juga. Ya, jangan dibuka ini untuk orang awam ini bahaya ini. Kalau dibuka ke orang awam ini bahaya. Saya sering berdebat begitu, diskusi dengan kawan-kawan kita yang melarang itu. Saya tanya balik, kenapa kamu buka kajian kitab fikih? Dia jawab, supaya sholat orang benar. Berarti buka kitab fikih supaya apa? Supaya sholatnya benar, biar rukun syaratnya benar. Boleh nggak saya ngomong? Gak usah dibuka, ribet, nyusahin orang. Ya. Nggak boleh begitu, Arozi. Nanti sholat orang rukun syaratnya nggak benar. Saya jawab balik, sama bro, ya sama akhi, sama kiai. Kenapa saya buka kajian kitab tasawuf? Pakai kitab kita bukanya, ini pun pakai kitab kita. Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Awrad Al-Qadiriyah. Ya. Itu judul kitabnya yang kita buka. Supaya orang tidak keliru dalam menempuh jalan thariqah. Makanya kita buka kitab-kitab thariqah, kitab tasawuf. Sebagaimana kitab fikih dibuka, dikaji supaya orang nggak salah beramal syariat, kitab thariqah tasawuf wajib dibuka supaya orang nggak keliru bertasawuf. Kitab hakikat ma'rifat mesti dibuka supaya orang nggak salah jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jelasin begitu, oh ya, oke, salaman kita selesai. Ya.
Cuma kalau kita lihat di semua orang begitu capek juga, ya. Jadi benarlah kata guru kami dulu ya. Tapi kalam ini ternyata dari Imam Syazili juga. Janganlah engkau mencari pembenaran makhluk, carilah pembenaran di sisi Allah. Karena pembenaran makhluk capek, kamu sudah benerin yang satu, yang lain gak sepakat. Tapi kalau engkau mencari pembenaran di sisi Allah, Allah akan backup. Ya, jadi nggak usah cari-cari ridho orang. Ya, tapi kalau ngiklan umroh sih boleh sih bang. Ya, saya lihat kreatif buat film tadi ya. Bismillah. Ya. Promosi lagu. Promosi lagu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak boleh bang, nanti orang lalai. Bisa begitu jadinya. Jadi gimana kalau nanti ada orang ngelarang ngaji tasawuf, buka kitab tasawuf, jawabnya gimana? Justru kita buka kajian tasawuf supaya orang gak keliru bertasawuf. Makanya kalau kitab tasawuf ini kita nggak buka, orang mengira kebatinan-kebatinan lama yang belum kena nur ma'rifat Muhammadi. Nanti dikira itulah tasawuf. Sehingga ada seorang Wahabi di Saudi itu ceramah gaya bener dia apa? Zurtu Afriqiya. Ya, ngomong gitu. Saya berkunjung ke Afrika. Di situ ada kelompok sufi nggak sholat. Orang nggak sholat dituduh sufi sama dia. Itu karena dia nggak belajar mana yang sufi, mana yang tidak sufi. Mana ada sufi tidak sholat, taubat, sholat itu dikit bagi sufi, itu nggak cukup bagi dia. Benar nggak? Ya, yang sudah pernah belajar torekot pasti di gurunya bilang apa? Kamu sholat taubat ya, tiap hari jangan lupa sholat hajat ya. Ya. Jadi aneh. Tuduhan itu tuduhan ya, sampai nanti tasawuf ini akan dituduh terus. Ya. Dan kita bersyukur masih ada yang nuduh kita, alhamdulillah. Tanda di perhatian sama kita tuh. Oke, kita lanjutkan. Walaupun ini mungkin di tempat lain pernah saya baca, mungkin di sini dibaca dan rasanya lain. Apa ilham berikut yang Allah kalamkan kepada rohani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya Ghawthal A'zam, ma zahartu fi syai' ka zuhuri fil insan. Wahai kekasihku Ghaus A'zam Syekh Abdul Qadir Jilani, aku mengenalkan, menampakkan nama, sifat, keagunganku kepada manusia. Ya, terjemahannya nggak begitu. Mazhartu fi syai', tidaklah aku mengenalkan diriku pada sesuatu kazuhuri fil insan, sebagaimana aku buka-bukaan mengenalkan diriku kepada manusia. Jadi yang banyak Allah kasih fasilitas kemakrifatan, keilmuan tentang Allah siapa? Kita atau malaikat? Kita, bukan malaikat. Oleh karenanya, ini bukti paling gampang, gak usah pakai dalil aneh-aneh. Sayyidina Jibril menemani Sayyidina Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Sayyidina Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, ya Muhammad ta'al, hey Muhammad naik terus. Lalu Sayyidina Muhammad ngajak Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Muhammad, kalau aku maju selangkah saja, taraktu, aku terbakar. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ayahanda rohani kita tidak terbakar. Mana yang lebih kuat? Nabi Muhammad atau Jibril? Itu Muhammad bin Abdullah bukan? Iya. Maka Muhammad Nurullah, dialah Muhammad bin Abdullah. Dialah Muhammad Rasulullah, jangan dipisah-pisahin. Dia juga itu. Sebelum alam dicipta, maka Allah ciptakan pertama nurnya. Dia bernama Muhammad Nurullah. Setelah alam dicipta, Allah akhirkan zahirnya, maka dia bernama Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dilanjutkan oleh pewaris-pewarisnya
sampai nanti Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah yang Nabi Muhammad SAW katakan ismuhu ismi, namanya namaku, hakikatnya hakikatku, ma'rifatnya ma'rifatku, itu maksudnya. Tapi dia wali, bukan nabi. Jadi nggak ada namanya Imam Mahdi itu nabi, nggak ya. Yang mengajarkan Imam Mahdi itu nabi, wah itu ajaran kebatinan sesat, menyesatkan itu. Jadi Allah mengenalkan dirinya mulai dari perbuatannya. Nah, tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf yang sudah menikah lalu punya anak. Kerjaan bapak ibu hanya, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri. Yang menciptakan janin di dalam itu suami istri atau Allah? Allah. Ada nggak yang sadar Allah merubahnya 40 hari pertama, 40 hari kedua? Kan nggak ada. Ibu-ibu yang udah ngelahirin nyadar nggak, Bu? Waktu ditiupkan tahu nggak? Nggak tahu. Yang sadar cuma Sayyidatuna Aminah, ibunda Sayyidina Muhammad SAW. Awal beliau hamil, langsung ya didatangi oleh arwah-arwah para nabi dalam mimpinya, ya, dan juga singa Jibril, para malaikat. Apa kata mereka? Ya Aminah, hei Aminah, engkau sedang mengandung penghulu alam semesta, penghulu para nabi dan rasul. Jika dia lahir, namakanlah Muhammad. Jadi namanya sudah dapat ilham dulu. Bayangkan, itu Sayyidah Aminah mimpi ketemu Jibril, ketemu arwah-arwah para nabi. Saya mau tanya, ini sesoleh-solehnya orang Lombok nih, ada nggak yang, mohon maaf ya, ketemu Jibrilnya intens? Nggak ada kan? Yang ketemu ruh para nabinya intens, nggak ada. Oleh karena itu, Sayyidah Aminah itu wali, bukan? Wali perempuan pertama di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau begitu berkat yang dikandungnya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini punya karakter aneh kalau lagi hamil. Ternyata bukan karakter dia, karakter yang dia kandung. Nur yang dia kandung itu punya karakter tertentu. Tiba-tiba senang baca Quran aja. Padahal hari-hari biasa enggak. Kata masnya, kalau gitu aku hamilin lagi aja katanya. Ternyata hamil lagi, senang sholawat aja. Bingung lagi lakinya. Hamil lagi, suka ngapain? Ziarah gitu. Itu bawaan si jabang bayi itu. Ya. Itu juga yang terjadi pada Sayyidah Aminah. Maka jangan katakan ibunda Nabi musyrikah. Ya. Yang disebut di hadis Nabi, orang tuamu finnar, masuk neraka, itu maksudnya pamannya, bukan ayahanda dan ibunya. Ya. Ada kakeknya Sayyidina Muhammad SAW, jadi bin Abdullah bin siapa lagi? Abdul Muttalib bin Hashim, terus ke atas ada bin Ilyas namanya, sebelum nanti sampai kepada Adnan. Ilyas, datuknya Sayyidina Muhammad SAW itu, dia ketika merenung begini, di dalam dirinya sum-sum tulangnya berzikir. Itu yang disebut dalam surat An-Najm itu ya, At-Tariq ya, surat At-Tariq itu yang ada dari sulbi dan taraik ya. Jadi sulbinya laki-laki itu ternyata ada nurnya. Jadi sebelum dia menikah, datuk Nabi namanya Ilyas, dia mendengar sholawat dari dalam dirinya. Itu nur Nabi Muhammad SAW, dan itu disebutkan dalam kitab-kitab yang mu'tabar ya.